Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Muiz, kelas A21, mempresentasikan membaca kitab Bidayatul Hidayah menggunakan aplikasi Maktabah Syamilah. Kitab Bidayatul Hidayah, Al-Qismul Awal, Adabus Siyam. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Adabus Siyam, adab berpuasa. La yambahi an taktasiro ala saumi Ramadan. Tidak sayogianya kamu hanya berpuasa pada bulan Ramadan. Fatatruku tijarata bin nawafil. Sehingga kamu meninggalkan perdagangan dengan puasa sunnah. Dalam hal ini menekankan pentingnya menjaga etika puasa, bahwa puasa itu tidak hanya di bulan Ramadan saja, tetapi di bulan-bulan lain sepanjang tahun. Perumpamaan perdagangan tijarah bin nawafil ini digunakan untuk menggambarkan bahwa puasa sunnah adalah peluang yang berharga untuk mendapatkan pahala yang besar. Wa kasbad darajatil aliyah fil farodis, dan kehilangan kesempatan derajat yang tinggi di surga. Karena pahala puasa sunnah itu sangatlah besar. Dengan menjaga etika puasa sepanjang tahun, kita berpeluang untuk mendapatkan derajat tinggi di surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fil jannati samaniyatu abwab, fiha babun yusamma ar-rayyan, la yadkhuluhu illa shaimun." Yang artinya bahwa di surga itu ada 8 pintu. Di antaranya ada pintu yang disebut dengan ar-rayyan. Tidak ada yang bisa memasukinya kecuali orang-orang yang berpuasa. Fatatahassaru idza nadharta ila manazilis shaimin. Kelak kamu itu akan menyesal ketika melihat tempat-tempat orang yang berpuasa. Kama tanduru ilal kawakibid durriyah. Bagaikan kamu itu melihat bintang-bintang di langit yang bersinar. Wahum fi a'lal aliyyin, dan mereka semua berada di ketinggian yang sangat tinggi. Ini menggambarkan bahwa penyesalan yang akan dialami oleh orang-orang yang meninggalkan amalan puasa sunnah saat melihat apa? Tempat mereka orang yang berpuasa itu berada di surga yang bagaikan bintang-bintang di langit yang tinggi. Mereka menyesal karena mereka itu tidak memanfaatkan kesempatan untuk meraih pahala dan derajat tinggi di surga. Dari sini, isu yang ada saat ini itu yaitu kesalahpahaman tentang puasa. Bahwa mereka beranggapan bahwa puasa itu adalah ibadah yang hanya dilakukan di bulan Ramadan. Sehingga mereka meninggalkan amalan-amalan puasa sunnah. Kemudian ada yang beranggapan bahwa puasa sunnah itu hanya untuk orang-orang yang rajin ibadah. Padahal semua orang itu bisa melakukannya. Kemudian godaan untuk melakukan maksiat saat tidak berpuasa
seseorang lebih mudah tergoda untuk melakukan perbuatan maksiat. Kemudian kurangnya motivasi untuk berpuasa sunnah. Masyarakat itu banyak yang kurang termotivasi untuk melakukan ibadah puasa sunnah. Maka di sini akan menyebutkan faidah tentang puasa sunnah. Wal ayyamul fadilatul lati syuhidatil akhbar bisyarafiha wa fadliha. Hari-hari yang mulia yang telah disebutkan atau disaksikan dalam beberapa hadis tentang kemuliaannya dan keutamaannya, wa bi jazalatis sawab fi siyamiha, dan kebesaran pahala dalam berpuasa itu, yaumu arafah li ghairil hajj, hari Arafah bagi selain orang yang haji. Yaitu tanggal berapa? Tanggal 9 Zulhijjah. Dalam hadis dikatakan, saumu yaumi Arafah yukaffiru sanataini madiyah wa mustaqbalah. Bahwa puasa hari Arafah itu melebur dosa 2 tahun yang lalu dan dosa 2 tahun yang akan datang. Wa yaumu Asyura, dan puasa bulan Syura, yaitu tanggal 10 Syura. Wal isrul awal min Dzulhijjah, dan tanggal 10 yang awal dari bulan Dzulhijjah. Wal isrul awal minal Muharram, dan 10 yang pertama dari bulan Muharram. Wa Rajab, dan bulan Rajab. Wa Sya'ban, dan bulan Sya'ban. Kemudian wasomul asyurul hurum, dan puasa pada bulan-bulan yang mulia, yaitu wahia Dzulqa'dah, yaitu bulan Dzulqa'dah, wa Dzulhijjah, wal Muharram, wa Rajab, yaitu puasa bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Wahidun fardun wasala satun sardun, satu bulan yang terpisah. Wahidun fardun, satu bulan yang terpisah. Wasala satun sardun, dan 3 bulan yang berurutan. Wahadihi fis sanah, dan ada di tahun yang ini. Wa amma fis syahri, dan adapun dalam bulan, fa awal syahri, maka pada awal bulan, wa ausatuhu, dan pertengahan bulan, wa akhiruhu, dan akhir bulan. Wal ayyamul bid, dan puasa ayyamul bid, yaitu kapan? Wahya as-salisa asyar, yaitu tanggal 13. Wa rabi'a asyar, dan tanggal 14. Wal khamisa asyar, dan tanggal 15. Wa amma fil uzbu, adapun puasa dalam mingguan itu fayomul isnin wal khamis wal jum'ah, itu puasa hari Senin, Kamis, dan Jumat. Fatukfaru dzunub al usbu'a bisaumil isnaini wal khamis wal jum'ah. Maka ketika orang melakukan puasa pada hari Senin, Kamis, dan Jumat, fatukfaru dzunub al usbu'a, maka dosa dalam satu minggu itu dilebur. Karena apa? Bisaumi yaumil isnin wal khamis wal jumu'ah, dengan melaksanakan puasa hari Senin, Kamis, dan Jumat. Wa tukfaru dzunubus syahri bil yaumil awal. Itu pula dosa-dosa tersebut itu dilebur karena apa? Puasa bil yaumil awal,
hari pertama dalam bulan. Wal yaumul ausat, dan hari yang tengah. Wal yaumul akhir, dan hari yang terakhir. Wal ayyamul bid, dan beberapa hari putih. Watuk faru dzunubus sana, dan dosa-dosa setahun itu dilebur bisyami hadhil ayyam, dengan puasa hari-hari ini. Wal asyarul madhkurah, dan bulan-bulan yang telah disebutkan. Dari sini ada perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai validitas hadis yang menyebutkan keutamaan-keutamaan ini. Beberapa hadis itu dianggap sahih, sementara yang lain ada yang mengatakan mungkin itu hadis dhaif, atau ada lagi yang mengatakan itu hadis maudhu. Itu semua tak lepas dari interpretasi yang berbeda atau perbedaan interpretasi dalam sebuah hadis. Karena tidak semua ulama itu sepakat tentang makna dan aplikasi dari hadis-hadis ini. Misalnya keutamaan hari Arafah itu lebih umum untuk diterima, tetapi keutamaan puasa bulan Rajab itu masih diperdebatkan. Kemudian keutamaan Ayyamul Bid atau puasa pada hari putih itu banyak ulama yang sepakat bahwa berpuasa pada hari putih itu merupakan sunnah yang dianjurkan berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan lainnya. Kemudian puasa Senin dan Kamis. Hadis tentang puasa Senin dan Kamis itu dianggap sahih oleh banyak ulama, tetapi puasa Jumat itu memiliki kondisi khusus di mana tidak dianjurkan untuk berpuasa pada hari Jumat saja tanpa disertai puasa sehari, baik sebelum ataupun sesudahnya. Kemudian manfaatnya. Manfaat dari puasa-puasa sunnah ini, dari yang telah tadi dibacakan, yaitu fatuk farudunu, yaitu manfaat atau efek dari puasa-puasa sunnah tersebut adalah menghapus dosa. Ada yang terkait dosa mingguan, kemudian dosa bulanan, dan kemudian ada yang dosa tahunan. Bahwa yang perlu dipahami baik-baik yaitu tentang konsep pengampunan dosa. Dalam Islam, dosa-dosa itu dapat diampuni dengan berbagai cara, termasuk taubatan nasuha, sholat, sedekah, dan puasa. Maka ketika kita berpuasa, kita harus betul-betul limardotillah untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar puasa yang kita jalankan itu mendapat ridho dari Allah dan dapat mengampuni dosa-dosa kita. Wala tadhunnu idza sumta, dan janganlah kalian menyangka ketika engkau berpuasa bahwa annas sauma huwa tarku ta'am wasyarab wal wiqa faqat, bahwa puasa itu adalah hanya meninggalkan makan, wasyarab dan meninggalkan minum, wal wiqa dan meninggalkan jima faqat saja. Tidak hanya itu, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, faqad qala Shallallahu Alaihi Wasallam, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal adshi. Banyak dari orang-orang yang berpuasa, kam min shaimin, banyak sekali orang-orang yang berpuasa, laisa lahu min siyamihi illal ju'. Tetapi dalam puasanya mereka tidak mendapatkan apa-apa kecuali apa? Alju, lapar, wal adsi, dan haus. Bal tamamus saum bikafil jawarih kulliha amma yukrihuhullahu ta'ala. Bahkan
kesempurnaan puasa itu dengan cara apa? Bikafil jawarihi kulliha, mencegah beberapa atau seluruh anggota tubuh kita amma yukrihullah, dari apa yang Allah tidak sukai. Bal yambahi antahfadul ain, bahkan sayukianya kamu itu harus menjaga mata dari apa? Anin nadri ilal makarih, dari melihat sesuatu yang tidak disukai. Wal lisana anin nutki bima la ya'inuka, dan mencegah lisan dari berbicara tentang apa yang tidak memberikan manfaat atau faedah bagimu. Wal uduna, dan telinga dari apa? Alil istima'i ila ma harramahullah, dari mendengarkan terhadap apa yang Allah haramkan. Karena fa innal mustami, karena pendengar adalah syarikul qail, temannya orang yang berbicara. Wa huwa ahadul mukhtabin, dan dia adalah salah satu dari golongan orang yang berhibah. Wa kadzalika, begitu pula takaful jami'al jawari, mencegah seluruh anggota, kama takiful batna wal farja, seperti halnya kamu itu mencegah perut, farji. Fafil khobar, maka dalam hadis dikatakan khomsun yuftirna so'im, ada 5 hal di situ yang dapat membatalkan orang yang berpuasa. Pertama, al-kizbu, bohong. Bohong jelas. Ketika seseorang berpuasa kemudian berbohong, menurut hadis ini itu dikatakan orang tersebut batal. Wal ghibah, menggunjing atau ngerasani. Wanamimah, adu-adu atau adu domba. Wal yamin al-kadzibah, dan sumpah yang palsu. Wanadru bisahwatin, dan melihat dengan syahwat. Nah, ini 5 hal yang dapat membatalkan puasa. Ada berbohong, menggunjing, adu domba, sumpah palsu, dan melihat dengan syahwat. Waqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi juga bersabda, innamas saumu jinnatun, sesungguhnya puasa itu adalah tameng atau benteng. Fa idza kana ahadukum shaiman fala yarfas, ketika salah satu di antara kalian itu berpuasa, fala yarfas, maka jagalah bicaranya. Ya. Jaga bicaranya, jaga ucapannya. Fala yafsuk, jangan berbuat fasik. Wala yajhal, dan jangan bertindak bodoh. Fa innam ru'un qatalahu aw satamahu falyakul inni shaimun. Jika ada seseorang qatalahu aw satamahu, misalkan ingin memeranginya atau mengumpatnya, maka katakanlah falyakul inni shaimun, sesungguhnya saya itu adalah orang yang berpuasa. Jadi kesimpulannya adalah bahwa puasa dalam Islam lebih dari sekedar menahan lapar dan dahaga. Ini adalah latihan spiritual yang melibatkan pengendalian diri secara total dari semua bentuk perilaku negatif. Melalui pengendalian mata, lidah, dan telinga, seseorang diharapkan dapat mencapai puasa yang sempurna dan memperoleh manfaat spiritual yang maksimal. Di era sekarang ini, yaitu era modern, tantangan untuk mempertahankan nilai-nilai ini semakin besar. Tetapi dengan kesadaran dan disiplin, tujuan puasa yang sesungguhnya tetap bisa dicapai. Sekian dari saya. Wallahu a'lam bishawab.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.